Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pamulang ingin membuat proyek sistem monitoring banjir menggunakan simulasi Walkwi dan Varprom Blink. Di sini kami membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari Internet of Things. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Denur Iskandar dengan nomor NIM 231010100108. Dan saya Ahmad Akbar Kritik dengan nomor mahasiswa 2310101093. Di sini tentu saja kita buat rangkaiannya untuk mendeteksi banjir. Kita buat dari awal. Makanya kita pakai ESP32. Komponen yang akan digunakan untuk buat filter banjir. Kita cari lalu dari sini kita pakai yang tipe lagi 2C. Mendeteksi jadinya banjir. Kita gunakan satu saja. Oke. Kita tata serapi mungkin. Lalu kita koneksi dari LCD terlebih dahulu. Kemudian untuk kita koneksi ke GND-ISP. Lalu untuk dijajahnya kita menggunakan port. SDA-nya kita taruh di 22. Dan SDA-nya di 21. Oke, kita ubah warnanya sesuai kebutuhan masing-masing saja. Selanjutnya kita ke baja. Di sini ada N, di sini ada detik. Yang untuk Indonesia kita taruh di GND Indonesia 1. Dan untuk tesnya kita taruh di
jadi untuk programnya seperti ini. Di sini untuk komennya menggunakan define blink template ID. Jadi untuk template ID ini statusnya random untuk kombinasi hurufnya. Jadi pada saat pembuatan template blinknya ini udah otomatis terbuat sendiri. Lalu untuk nama template-nya di sini kami menamakannya dengan monitoring banjir offline online. Lalu untuk tokennya itu sini juga kombinasi antara huruf besar dan kecil dan angka. Lalu di sini ada SSID. Di sini nama dari koneksi WiFi kita sendiri. Akan tetapi kan kita mensimulasikan di Walkwi, di sini kita gunakan Walkwi Quest. Lalu untuk password atau password kita kosongkan. Dan sudah langsung saja kita simulasikan. Nah seperti ini. Lalu untuk tampilan dari blinknya seperti ini. Nah di sini untuk bagian dashboard dari blinknya kurang lebih seperti ini. Untuk layoutnya di sini terdapat layout dari jarak. Lalu di sini ada indikator dari alarmnya. Oke, di sini dalam koneksi WiFi ya, sedang mengoneksi. Oke, sambil menunggu WiFi-nya terkoneksi, kita mempromosikan kampus kami terlebih dahulu. Oke, sambil menunggu koneksi internetnya terhubung, saya akan memberikan suatu informasi penting tentang Universitas Pamulang. Sebelumnya, perkenalkan kami dari jurusan Teknik Elektro Universitas Pamulang atau yang biasa akrab disebut Unpam, salah satu universitas terbaik di Tangerang Selatan yang sudah terbukti mencetak ribuan lulusan berkualitas siap kerja. Oh iya, sekarang Unpam sedang membuka kesempatan emas buat kamu yang punya mimpi besar di dunia teknologi, khususnya kamu yang tertarik di bidang kelistrikan atau elektronika. Ya, jurusan tersebut adalah jurusan Teknik Elektro S1 Unpam. Untuk kuliah teknik elektro di Unpam itu bisa dicicil mulai dari Rp1.000 saja. Ya, karena tidak salah dengar, dimulai dari Rp1.000. Dan yang lebih keren lagi, di Unpam kamu bebas dari uang gedung. Tapi jangan salah sangka dahulu, meskipun bebas uang gedung, fasilitas kampus Unpam tetap lengkap, mewah, dan berstandar. Kamu kuliah nyaman, kantong pun aman. Oh iya, untuk kamu yang daftar sekarang di gelombang 1 ada diskon 50% untuk formulir pendaftaran. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Oke, untuk cara pendaftarannya pun gampang banget. Cukup siapkan formulir pendaftaran, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir, lalu fotokopi KTP, pas foto ukuran 3x4, fotokopi akta kelahiran atau KK, dan materai 10.000 sebanyak 2 lembar. Bagi lulusan SMA atau SMK bisa pakai raport kelas 12 atau SKL surat kelulusan. Oke, jangan lupa daftar di pnb.unpam.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 08118457 870. Jangan tunda-tunda, gelombang 1 memiliki diskon 50%. Oke, sekarang langsung saja untuk pementasan sensor ultrasoniknya. Di sini untuk status aman ditandai dengan bar berwarna biru pada blink. Lalu di sini statusnya dalam kondisi aman. Nah, sekarang kita simulasikan terjadinya kenaikan debit air. Jadi pada saat debit air mendekati radius sensor ultrasonik, dia akan men-trigger atau mengirimkan nilai ke ESP32, lalu mengirimkan sinyal kembali ke buzzer untuk memberikan indikator bahaya seperti ini.
debit air mendekati radius di bawah 15 cm, maka sensor ultrasonik akan membaca terjadinya kenaikan debit air yang mencapai status bahaya, sehingga buzzer akan menyala otomatis. Lalu ditandai juga pada layout blink. Pada saat status bahaya, barnya itu akan berwarna merah. Jadi dari warna biru ke hijau, lalu yang terakhir itu pada saat status bahaya dia akan berwarna merah, dan alarm pun akan berbunyi melalui buzzer. Oke, jadi untuk simulasinya kurang lebih seperti itu. Oke, baik, begitu jadi kesimpulannya. Di sini kita menjelaskan sedikit untuk sistem monitoring banjirnya, yaitu untuk berbasis ESP32, standar ATR04 dan BLT. Nah, di sini kita menggunakan komponen hardware ESP32 tentunya untuk mengukur tampilan di bawah untuk koneksi ke blink cloud-nya. Yang kedua, ATSR04, yaitu sensor ultrasonik untuk mengukur jarak, ketinggian atau skala air secara akurat. Yang ketiga, LCD I12C, yaitu untuk menampilkan layar karakter dari status aman dari bahaya secara lokal. Yang keempat, untuk belajar, yaitu untuk alarm bunyi aktif saat ketinggian air melewati batas bahaya dari 15 cm. Untuk diagram koneksi pin di sini untuk HCSR04 atau sensor ultrasonik, untuk pin PCC-nya ini dihubungkan dengan pin 5 volt atau tegangan dari ESP32. Lalu pin GND-nya ini dihubungkan dengan pin GND ISP. Lalu pin trig ini dihubungkan dengan pin 5 ISP. Lalu pin echo ini dihubungkan dengan pin 18 ISP. Lalu untuk pin LCD I2C-nya ini pada bagian pin PCC ini dihubungkan dengan pin 5 volt di ESP32. Lalu untuk pin GND-nya ini dihubungkan dengan pin GND pada ISP. Lalu pin SDA-nya dihubungkan dengan pin ISP pada pin 21. Lalu untuk pin SCL-nya ini dihubungkan dengan pin 22 pada ISP. Lalu untuk buzzer ini pada pin positif dia dihubungkan dengan pin 13 pada ISP. Lalu untuk pin negatif ini dihubungkan dengan pin grounding atau GND pada ISP. Oke, untuk alur programnya ini yang pertama yaitu inisialisasi dengan setup pin, LCD, WiFi, dan blink. Lalu yang kedua itu pembacaan sensor yang dilakukan oleh sensor HCSR04 atau sensor ultrasonik dengan mengirim pulse dan menghitung jarak. Lalu yang ketiga itu menampilkan tampilan pada LCD, yaitu tampilannya tentang cetak jarak dan status ke LCD I2C-nya. Lalu yang keempat itu cek kondisi. Pada saat jarak di bawah 15 cm maka status akan menampilkan status bahaya. Di atas 15 cm akan menampilkan status aman. Lalu untuk aksi peringatan atau notifikasi itu buzzer akan aktif secara otomatis dan mengirim notifikasi kepada blink. Lalu untuk yang keenam, update blink, untuk pengiriman data ini ditandai dengan V0 sebagai status, lalu dan V1 sebagai jarak. Oke, untuk logika status sistemnya di sini pada saat bahaya itu jarak sensor di bawah 15 cm. Jadi buzzer akan berbunyi dengan 1000 Hz. Lalu LCD akan menampilkan status bahaya dan blink V0 akan berubah menjadi 1. Lalu untuk event peringatan banjir akan di-input atau dikirim. Lalu untuk flag sedang banjir itu akan berubah yang tadinya menjadi false menjadi true. Lalu pada saat kondisi aman, jarak sensor
itu di atas 15 cm. Untuk buzzer dalam keadaan mati atau no tone. Lalu untuk LCD akan menampilkan status aman. Lalu untuk blink V0 sama dengan 0. Lalu untuk blink V1 sama dengan nilai jarak atau cm. Dan untuk flag sedang banjir akan tetap menjadi false. Nah, untuk library-nya atau dependensinya, sini kami menggunakan 4 library. Yang pertama itu Wi-Fi untuk mobil ESP32-nya dengan koneksi Wi-Fi untuk ESP32 ke jaringan WLAN. Lalu ada library Blink Simple ESP32. Di sini library Blink untuk komunikasi IoT ke Blink Cloud. Lalu ada Liquid Crystal itu sebagai kontrol LCD 16x2 via protokol I2C, SDA atau SCL. Lalu yang terakhir itu ada Blink Timer. Sini timer non blocking untuk memanggil fungsi tiap 1 second atau 1 detik. Lalu di sini ada fitur Blink IoT. Yang pertama itu Virtual Pin V1. Ini untuk mengirimkan nilai jarak 1 cm. Sebagai contoh di sini kami menggunakan cm secara real time untuk ditampilkan sebagai gauge di aplikasi Blink. Lalu untuk Virtual Pin V0 ini mengirimkan status 0 sebagai status aman, lalu status 1 sebagai status bahaya untuk mengubah tampilan widget di dashboard pada Blink Console. Lalu untuk notifikasi di sini menggunakan komen log event peringatan banjir untuk mengirimkan push notifikasi ke smartphone pengguna atau user. Lalu ada Blink Timer, ini digunakan untuk memanggil fungsi monitoring setiap 1000 milisecond tanpa memblokir loop utama. Oke, jadi kesimpulannya sistem berhasil membaca jarak menggunakan sensor ultrasonic HCS-04 secara real time dan status bahaya atau menampilkan di LCD dengan dikirim ke Blink Cloud dan belajar aktif otomatis ketika ketinggian air melebihi batas 15 cm dan notifikasi push dikirim ke smartphone via Blink Cloud event. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum